Ini yang bergabung satu. Juli dan Agustus. You ingat, disuruh ingat dulu, diikat tangan kita dulu. Yang lain semua selang-seling. Hanya Juli dan Agustus yang 31 bulan Syamsiah ini ya lebih banyak 7 hari dengan bulan Qamariyah. Maka hitung mengeluarkan zakat jangan pakai Januari Februari, dia hitung mengeluarkan zakat pakai hitungan Muharram Safar. Dengan itu dihitung pengeluaran zakat kita. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim pada yang mulia seluruh jamaah salat subuh. Juga saya melihat ini ada sesepuh kita di dalam pembinaan jamaah, Bapak Dandim. Juga saya lihat bersama dengan rombongan jamaah dari Dandim. Ta'zim saya pada beliau, karena semestinya beliau yang duduk di sini. Beliau tidak hanya kita lihat dari segi jabatannya sebagai Dandim, tapi juga saya ta'zim atas ilmu beliau, apalagi beliau berpendidikan di Timur Tengah dalam keagamaan. Izin Pak Dandim, karena ini kegiatan rutin kami di sini. Dan juga pada jamaah sekalian yang berhadir. Baik, tunggu-tunggu kita lanjutkan kembali pengajian kita dalam tafsir. Kita lihat panduan di dalam tafsir Safwatut Tafasir oleh Imam Ali As-Sabuni, bagaimana menjelaskan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am tentang bicara Allah dalam hal memberi balasan kepada kita sebagai hambanya. Itu dalam kebaikan Allah beri balasan, dan juga dalam hal kesalahan atau kejahatan, kedua-duanya Allah berikan balasan. Artinya semua yang kita lakukan, baik itu baik Allah memberi balasan, ataupun jahat Allah juga memberikan balasan, dan tidak ada satupun yang luput dari pencatatan. Tidak ada aktivitas manusia yang luput daripada, bahasa Pak Dr. Fadil, entry data. Enggak ada yang tidak di entry, semuanya data itu masuk dan terekam persis seperti apa yang kita lakukan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat atau mendatangkan atau melakukan atau menghadirkan bentuk kebaikan, falahu, maka bagi si pelaku itu asyru amsalihah, diberikan 10 perumpamaan, maksudnya dibalas dengan 10 kelipatan. Inilah yang sering kita dengar, rumus kebaikan 1:10. Satu kita berbuat, Allah menghitungnya, membalasnya dengan 10. Di sini dijelaskan bahwa man jaa yaumal qiyamati bihasanatin wahidatin, maka orang-orang yang melakukan kebaikan tentu orientasinya adalah nanti pada hari kiamat. Karena hasil yang kita lakukan di sini pun kita tidak terlihat hasil. Paling-paling merasakan habis salat subuh apa yang kita rasakan, nyaman perasaan. Itu saja.
Berapa bawa pulang pahala? Kan tidak ada. Paling habis salat subuh yang kita tenteng nasi bungkus. Oh itu ya hasil salat subuh. Kan nasi bungkus kita dikasih, disaji biasanya di SMS. Itu bukan hasil. Yang kita rasakan pun hanya sedikit perasaan puas. Habis salat subuh puas perasaan dibanding dengan tidak kita salat subuh. Apalagi berjamaah bagi yang sudah biasa sangat merasa tidak nyaman perasaan, bukan tinggal berjamaah dengan sengaja, malah dengan tidak sengaja pun tidak nyaman. Tidak sengaja saja sudah tidak nyaman. Itu hanya yang dirasakan di dunia ini. Sementara untuk akhirat, maka di sanalah balasan yang sesungguhnya secara nyata. Maka berkaitan dengan balasan ini, Imam As-Sabuni itu mengarahkan bahwa harapan balasan itu adalah yaumal qiyamah. Itu nanti pada hari kiamat. Ukhrawi sifatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juza anha bi asyri hasanatin amsalihha. Allah berikan balasan satu itu dengan 10 kebaikan. Sekali istighfar Allah menghitung melipat gandakan dengan 10 kali tasbih misalnya. Jadi kita baca itu 33 kali tasbih, itu Allah kali sampai dengan 10. Dan itu sudah dinyatakan di dalam hadis Nabi, dalam hal hadis tentang membaca ayat Al-Quran. Sehingga Nabi menyebutkan orang yang ketika membaca alif lam mim itu Nabi tidak mengatakan bahwa itu adalah harfun. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan membaca alif lam mim walaupun satu nafas. Alif lam mim kan satu nafas, tidak dihitung satu kebaikan. Tetapi beliau menyebutkan alif itu harfun. Alif dipisahkan dulu, sudah satu. Padahal dalam rangkaian itu lam harfun, mim harfun. Pada alif lam mim saja sudah dipilah oleh Nabi 3 komponen kebaikan. Kemudian dilanjutkan lagi, satu itu dikali lagi 10. Maka membaca alif lam mim yang hanya satu nafas terdiri dari 3 huruf, 3 kebaikan, dikali lagi 3 kali 10 sama dengan 30. Jadi membaca baru alif lam mim Allah sudah menghitung 30 kebaikan. Bayangkan mengkhatam Al-Quran, kan sudah luar biasa. Inilah sesuai dengan hadis Nabi yang lain. Pada saat kita puasa 6, dan kemarin sudah puasa Syawal 2 bulan yang lalu. Kenapa Nabi mengatakan orang yang puasa Ramadan lalu melanjutkan 6 hari bulan Syawal, man shama Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawalin, dia menambah 6 hari lagi, Nabi langsung memberikan rumus. Faka'an nama kasyamid dahri. Orang itu seperti sudah berpuasa setahun penuh. 6 hari itu dikaitkan dengan puasa setahun, bayangkan. Juga memakai rumus ayat ini. Puasa Ramadan itu kita ambil angka yang genap 30, walaupun ada 29, bahkan lebih banyak 29. 30 dikali 10, karena itu rumus kebaikan. Berarti puasa Ramadan yang 30 hari kita mendapatkan poin 300 hari, karena dikali 10, 30 kali 10. Itu belum setahun kan, karena setahun bukan 300 hari, tahun Qamariyah. Setahun itu 360 hari. Kalau tahun Syamsiah lebih pada dimnya, karena ada tanggal 31. Kalau tahun Qamariyah nggak ada tanggal 31, maka jumlah hari tahun Qamariyah, tahun Arab istilahnya, tahun Hijri itu lebih sedikit berselisih sekitar 5 hari, 5 sampai 7 hari, karena tidak ada tanggal 31. Kalau tahun Syamsiah ada tanggal 31 pada beberapa bulan.
Dulu tak putus sekolah disuruh buat tangan kayak gini, teringat. Coba sebutkan bulan yang tanggalnya 31. Pana Dr. Said. Lagi pegat jaro. Januari. Berarti ini 31 tanggalnya. Enggak usah dilihat kalender pun pasti 31. Februari tidak, disuruh begini. Nanti Maret dia suruh angkat lagi. Selang-seling. Maret ini 31 tanggalnya. April 30. Mei 31 pasti. Juni 30 tanggalnya. Apalagi? Juli 31. Ini yang bergabung satu. Juli dan Agustus. You ingat, disuruh ingat dulu, diikat tangan kita dulu. Yang lain semua selang-seling. Hanya Juli dan Agustus yang 31. Sehingga pada Januari lebih 1, pada Maret lebih 1, sudah 2, pada Juni sudah lebih 3, pada Juli lebih 4, pada Agustus lebih 5, pada Oktober lebih 6, pada Desember. Jadi 7 hari selisih. Bulan Syamsiah ini ya lebih banyak 7 hari dengan bulan Qamariyah. Maka hitung mengeluarkan zakat jangan pakai Januari Februari, dia hitung mengeluarkan zakat. Pakai hitungan Muharram Safar, dengan itu dihitung pengeluaran zakat kita. Baik. Jadi terlihat dalam hadis yang saya sampaikan tadi, ketika kita puasa sunat 6 hari, kita dihitung setahun karena 6 itu dikali 10 juga sama dengan 60. 60 tadi tambah 300 sama dengan 360. 360 itulah 1 tahun. Jadi itu hadis matematis. Maka di dalam semua ilmu itu terkait integrasi dengan ilmu-ilmu yang lainnya ke hadis matematika ya. Karena disebut dengan angka-angka. Kemudian kenapa Allah memberi 10 kebaikan? Fadlam minallahi wa ni'mah. Ini karunia Allah sebagai pemberian yang kasih sayang Allah. Kan dikasih langsung 10, enggak dikasih 1. Kita juga sudah meniru ini, kebaikan ini sudah meniru, terutama dalam dunia komersil. Ya baguslah, walaupun itu kadang-kadang bukan orang Islam. Kan kita ke mall-mall dibuat kan, beli 2 dapat 3. Cuma lebih banyak beli dengan dapat. Beli 2 dapat 3. Saya baju-baju yang begitu biasa saja. Langsung ditulis, beli 2 dapat 3. Jadi 2 kita beli, 2 itu yang dihitung bayaran, dapatnya tetap 3. Yang kita beli 2 berarti pemberiannya 1. Kalau dengan Allah seolah beli 1 dapat 10. Kan lebih sedikit yang kita beli, lebih banyak yang dapat. Ya, ini kebalikan, tapi ya sudah lumayan juga. Artinya ada pemberian plus dari apa yang dilakukan semestinya. Kemudian fadlan itu adalah kelebihan yang tidak dihitung-hitung. Karunia, kurnia Allah. Bahasa kita menerjemahkan dengan kurnia, dari kata karunia. Karunia Allah. Itu artinya balasan yang tidak dihitung-hitung. Kalau sudah cerita dengan kurnia, bagi Allah itu tidak memperhitungkan harus begini, harus begitu. Kan beda dengan hitungan kita. Hitungan kita kalau ada uang lebih, berbelanja, kasih uang yang besar, tentu harus tunggu pengembalian. Oma lebih peng balik, nanti peng tamah. Dengan Allah tidak ada semacam itu. Allah Ta'ala, saya buat fahal ibadahnya ini 1, Allah beri balasan 10, apa enggak perlu pengembalian 9? Bukan seperti itu. Jadi inilah karunia. Ambil saja. Silakan ambil pahala lebih banyak. Bahkan nanti ada ke depan lagi. Ternyata bukan 10. Di sini dijelaskan wahwa aqallul mudha'afati lil hasanati. 10 itu adalah angka minimum. Angka yang paling rendah. Berarti sekurang-kurang balasan 1 kebaikan itu nilainya 10.
balasan paling sedikit. Angka terendah 10, nilai paling sedikit 10. Sudah sangat sedikit tu 10, di bawah 10 enggak ada. Faqat tantahi ila sab'ati mi'ah, bahkan bisa sampai dengan 700. Berarti fahala satu kebaikan sekali ucapkan istighfar misalnya, Allah beri fahala sekurang-kurang 10, dan bisa jadi Allah tambah sampai dengan 700. Apakah enggak ditambah sedikit lagi? Udah tambah-tambah ni. Au azidu, bahkan aku tambah semaumu. Kayak orang kita makan nasi, apa saya tambah lagi? Tambah sikit. Tambah apa lagi? Coba. Jadi langsung Allah penuhi. Walaupun kita sudah enggak berani minta sampai 700 lah pahala, Allah masih menawarkan, ambil saja, tambah lagi. Jadi amal ibadah hanya ada cerita tambah. Dalam hal Allah berikan balasan. Apakah kalau pahala itu sudah ditambah tidak ada potensi dikurangi? Itu cerita lain. Jangan hanya kita pikir saat kita berbuat ibadah, walaupun ayat ini hanya cerita tambah pahala, tapi ada konten lain, ada sisi lain. Pahala yang sudah begitu banyak ditambah nanti akan bisa nol kembali, bisa hilang sama sekali. Dengan apa itu bisa hilang? Ketidakmampuan kita memelihara amal. Bisa saja amal itu nanti tidak ikhlas. Setelah kita peroleh pahala, itu bisa hilang. Contoh, ada ayat lain lagi nanti. Janganlah kamu berbuat amal itu, setelah berbuat amal kamu iringi dengan bil manni wal adza dalam ayat Quran. Kamu iringi dengan menyebut-nyebutnya wal adza dan mengejek-ngejeknya. Kita berikan sedekah kepada orang 10.000, itu sudah dapat pahala. Kalau kita lihat dari ayat ini, itu 10.000 berarti 10 dikali dengan 10 dapat 100, bahkan dapat 700, bahkan tak terhingga banyaknya. Yang pahala begitu banyak, kapan bisa berpotensi hilang menjadi nol kembali, error kembali? Saat manni wal adza. Kita terlalu menyebut-nyebutnya, bahkan terlalu menyakiti si penerima. Setelah kasih 10.000, 10.000 ke bipeng, 3 juta ke perah bagok. Dan begitu dia memberikan dengan ikhlas, lalu diiringi dengan manni wal adza, bahkan bisa menyakiti hati si penerima. Kemana-mana itu diejeknya karena dia mendapatkan bantuan 10.000. Itu kan saya ada kasih 10.000 kemarin. Kalau tidak kamu dah lapar, dah mati. Itu manni wal adza. Pahala yang sangat banyak Allah berikan di awal tadi bisa nol kembali. Maka disinilah kita ada tugas, yaitu bukan hanya beramal, tapi juga maintenance, pemeliharaan terhadap amal supaya amal itu bertahan. Jangan sampai bocor rekening pahala. Kan begitu Pak Dandi. Banyak orang nabung uang. Coba ATM-nya bocor, kartunya hilang, kartu hilang, ATM bocor, atau sistemnya itu ya rahasianya sudah tidak terjaga, maka terkuras rekening yang ada. Pahala kita kan begitu juga. Banyak sudah amalan, banyak sudah pahala. Ternyata ada hal yang membocorkan rekening pahala, terkuras, bisa tertransfer kepada orang lain. Ada kasus, banyak kasus terjadi ketika orang memeriksa itu rekening korannya, kok bisa uangnya tertransfer kepada yang lain. Ternyata ada yang terkuras rekeningnya masuk rekening orang lain. Pahala kita juga bisa jadi kan, banyak pahala kita. Seandainya itu bisa di print sekarang, print koran amal, malaikat tolong dikirim print koran amal, kami mau lihat apa saja amal kami yang sudah ada kami lakukan. Di situ terlihat debit amal, kredit amal. Amal saya sudah ada pahala, kok tertransfer untuk orang lain nih? Seolah malaikat membuat catatan amal anda nomor sekian ditransfer kepada si A, karena si A orang yang engkau zalimi. Rupanya begitu ya.
Jadi ada keuntungan juga dizalimi orang, dapat transfer pahala, ada keuntungan. Tapi jangan dianggap beramal lagi. Aku tenak kau mentang mengalu pahala, tidak juga. Baik, jadi angka 10 dijelaskan di dalam, bukan kitab ini ya, kitab satu lagi yang sering kita ngaji, Tafsir Khazin. Kenapa disebut 10? Kalau kita lihat di sini sudah dibilang 10, maunya kan 10, nggak perlu tambah 700, bahkan au azidu, tambah-tambah lagi. Berarti angka 10 adalah angka yang menunjukkan kepada kebiasaan dalam menyebut, dan itu untuk menyebutkan dalam jumlah yang maksudnya adalah banyak. Kalau kita orang Aceh ini sangat sering menyebutkan angka-angka banyak yang sebenarnya bukan hitungannya seperti itu. Kita tahu urang kan, hanaija. Ada orang yang kita panggil nggak nyaut, nggak datang pun. Nanti datang orang lain, apa sudah dipanggil, kita langsung menjawab, sudah saya panggil 10 kali nggak pergi, padahal belum sampai 10 kali. Tapi kalimat 10 itu selalu menjadi kalimat yang kita angkat. Itu aja yang lu aja, tipluh ge mangat anak aja. Mbak tipluh ge nya. Selalu kita angkat angka-angka 10. Atau angka 100 atau angka 7 kadang-kadang. 7 ke tahu ya aja. 7 ke. Padahal kalau untuk 7 ke ya. Atau sirtuh. Ada orang membandingkan seorang dengan orang lain. Semangat tamu urusan dengan si A dengan si B. Mana enak kita berurusan dengan si A dengan si B? Itu pertanyaan. Dalam segala hal. Orang menjawab 100 kali enak dengan si A, 100 kali langsung pakai angka 100, atau angka 10 kali lebih enak dengan dia. Ini menunjukkan bahwa menyebutkan kalimat asyara 10 di sini bukan maksud Allah hanya 10 tidak lebih, tapi yang penting maksudnya adalah banyak. Maka satu kebaikan Allah balas dengan banyak sekali kebaikan-kebaikan lain yang disebut dengan mudha'afah, artinya melipat gandakan atau duplikasi. Wa man jaa'a bisayyi'ati, dan siapa yang mendatangkan satu kejahatan. Maksudnya pada hari kiamat nanti kita datang dengan satu kejahatan, fala yujza illa mislaha. Allah tidak membalas kecuali ya satu kejahatan. Ini pun kemurahan dari Allah, dan kita tidak boleh untuk memaksa Allah membalas orang dengan 10 juga. Ya Allah, kalau kami berbuat baik, engkau balas 10. Dia itu berbuat salah, maunya kan 10 juga. Itu enggak boleh kita veto Allah, karena di sana adalah kemurahan Allah. Berarti sangat terbukti bahwa ya kita sangat mudah memahami betapa murahnya Allah sampai yang berbuat salah itu hanya dibalas 1, sedangkan yang berbuat baik Allah berkenan membalas 10, 700, bahkan tak terhingga. Nyen kemurahan. Seolah Allah mengatakan, usahakan tidak berbuat salah, usahakan banyak berbuat yang benar, karena yang benar itu mendatangkan banyak balasan. Jadi manja abisayati uqiba bimisliha, Allah membalasnya dengan seumpama itu, duna mudha'afah, tidak Allah lipat gandakan ganjaran yang salah itu. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak pernah dizalimi, ay la yanqusuna min jazaihim syai'a. Yang berbuat baik tidak terzalimi, pasti dia mendapat balasan yang baik. Yang berbuat jahat pun tidak pernah teruntungkan. Jadi tidak ada istilah salah masuk rekening pahalanya hanat, walaupun nama kita sama, tapi beda dengan hal-hal lain yang di dunia itu banyak kesalahan, banyak mungkin kekeliruan, faktor namanya yang sama. Misalnya ada orang namanya si A, kok kamu nggak banyak amal? Dia bilang, nanti hari kiamat kan masuk sendiri amalnya si A kan pasti ada nama-nama yang sama, segitu banyak amal kan ada yang salah masuknya. Itu tidak akan terjadi. Inilah makna la yudlamun.
Allah tidak menzalimi, maksudnya tidak mengurangi pahala yang wajib, pahala yang dia lakukan, dan tidak juga menukarkan kebaikan dia dengan seseorang. Dan ini berkaitan dengan ayat yang lain, la taziru waziratu wizra ukhra. Satu kejahatan yang ada pada satu orang itu tidak akan ditimpakan kepada orang lain. Ada istilah kita, hanya yang makan cabai lah yang merasakan lidahnya pedas. Tidak mungkin kita makan cabai, orang lain yang pedas. Itu tidak mungkin, dan itu bisa diuji. Makanlah cabai sebanyak-banyaknya, kita tidak akan pedas. Maksudnya amal kejahatan kita itu tidak akan dipindahkan kepada orang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini tentu saja maknanya adalah hadis kudusi. Ya, wa qala fil hadisil qudsi yaqulullahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha au azidu. Siapa yang berbuat kebaikan, tentu maksudnya itu nanti pada hari kiamat dia akan melihatnya, maka dia kami balas 10 atau lebih. Wa man jaa bis sayyiati fajazahu sayyiatun mislaha au aghfiru. Bahkan yang berbuat kejahatan bukan hanya diminimkan ganjarannya, bukan hanya dibalas 1, bisa jadi 0, tidak ada balasan, bahkan diganti dengan ampunan Allah azza wa jalla. Karena itu maka terlihat di dalam hadis perbandingan catatan amal kebaikan dengan catatan amal kejahatan. Kiri kanan kita kan kita imani. Ladaihi dalam ayat Al-Quran, raqibun atid. Ladaina, ladaihi dalam ayat. Di sisi dia, maksudnya di sisi kita semua ini, raqibun atidun. Ada raqib, malaikat yang mencatat amal kebaikan, ada atid yang mencatat kejahatan. Jadi langsung amal-amal itu tercatat, ya. Apa yang dicatat oleh malaikat raqib itu dengan segera, itu sudah kita bahas dalam hadis Riyadhus Shalihin. Segera dicatat, astaghfirullahaladzim, langsung dicatat kali itu 10. Ketika ada seseorang yang memaki, itu kan kejahatan. Malaikat atid tadi sebelah kiri, dia tidak catat langsung, tidak langsung seperti dicatat kebaikan. Kenapa tidak dicatat langsung? Karena diberikan tempo, durasi waktu, kita masih ditunggu untuk bertaubat. Sekali memaki, tidak langsung dicatat 1 kali maki, tidak ditunggu oleh malaikat. Karena kita diharapkan untuk meralat cacian itu, bisa kita ralat dengan istighfar. Jadi ketika sudah istighfar, jangankan dicatat 1, malah diampuni lagi. Nah, jadi itu kemurahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat salah, segeralah memperbaiki kesalahan. Allah, ya, melalui malaikatnya berkenan mengampuni dan menghapuskan kesalahan itu. Kita bisa lihat bagaimana sistem komputer, sistem pencatatan, sistem pengetikan, kan ada menu itu di dalam pengetikan kita. Ada menu apa? Delete, hapus. Udah catat banyak. Sebelum kita save, sebelum tersimpan, kan masih bisa kita hapus tuh. Delete, tekan, hapus semua. Kejahatan kita sudah kita lakukan, bermohon kepada Allah, bertaubat pada Allah, beristighfar pada Allah. Kan Allah Maha melakukan delete, hapusnya mandum. Buktinya yang melakukan kejahatan bukan hanya dibalas dengan 1 kejahatan, tapi malah Allah memberi peluang untuk bertaubat. Lalu aghfiru, kata Allah, aku akan mengampuninya. Maka orang tua kita dulu sudah mengajarkan kita mengamalkan hadis ini dan ayat ini. Kita orang tua dulu kan perhatikan betul bahasa-bahasa yang diucapkan oleh anak kita.
Teringat kita juga di kampung. Kadang-kadang kita Pak Dandim terpengaruh dengan orang-orang sebelah kita. Kebetulan di sebelah kita mungkin zikirnya itulah maki-maki, itu zikir bagi dia. Ada yang terpengaruh dengan orang lain, ikut maki, ada kalimat-kalimat orang tua, bilang apa tadi, bilang apa, istighfar, istighfar. Itu maksudnya diajarkan kita supaya yang kita ucapkan tadi hapus balik. Maka anak-anak ini sangat terpengaruh dengan lingkungan saat dia bermain. Ya, ketika bermain dengan yang sudah terbiasa istighfarnya itu memaki, ya itu akan menjadi kebiasaan, tabiah namanya. Ketika bermain dengan yang baik-baik, ya, yang mengucapkan yang baik, dia pun akan ikut yang baik. Maka di dalam teori pendidikan kita sangat dipengaruhi internal dan eksternal. Dipengaruhi oleh keluarga kita dan juga dipengaruhi oleh pergaulan kita. Inilah kewajiban kita ayah, menjaga anak dengan siapa dia bergaul. Karena itu sebagai penjagaan, sebagai kewaspadaan. Baik, jadi istighfar yang kita ucapkan setelah berbuat kesalahan itu memang sesuatu yang mesti dilakukan, karena malaikat atid tidak sesegera mungkin mencatat kejahatan manusia karena masih memberi waktu untuk bertaubat. Faziyadatu fil hasanat min babil fadli. Allah menambahkan pahala dalam hal kebaikan itu termasuk persoalan fadli, artinya keutamaan atau karunia Allah. Wal muamalatu bil misli fi sayyiati, sedangkan Allah membalas dalam kejahatan itu hanya satu, termasuk dalam persoalan keadilan Allah. Makanya kita ingin, kita bukan protes, ya, bukan protes negara. Kita ingin hukuman-hukuman, punishment, ya, ataupun apa namanya itu, yang diberikan kepada si pelaku kesalahan itu tetap mengacu kepada prinsip keadilan. Jadi artinya keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dengan resiko yang ia terima. Mestinya itu memang harus diperhatikan betul faktor keseimbangan. Kalau ini salahnya, berapa lama kita hukum? Kalau ini hanya kekeliruannya, apa yang layak diberi hukuman? Itu kita harus belajar banyak dari cara Allah memberi hukuman manusia. Artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Kan kasihan betul kalau ada pencuri ayam berlama-lama di penjara. Kasihan betul. Begitu banyak kesalahan orang yang lain, kadang-kadang ya kilik gede kan selesai. Kadang-kadang. Jadi ini juga bahagian daripada yang perlu diperhatikan. Ya, semoga kita bisa memberikan keadilan, karena itu perintah Allah. Orang-orang mukmin itu bisa berbuat adil, jangan sampai tidak berbuat unfair, ketidakadilan. Baik, jadi dalam ayat ini kebaikan-kebaikan itu dapat juga diperhatikan pada seluruh amal yang lain. Ada dua makna yang disebut kebaikan di sini. Makna yang pertama, kebaikan di sini dalam hal ucapan, seperti istighfar, tahlil, tahmid, itu Allah balas 10. Dan makna yang kedua adalah bi'umumil amal, pada semua amal secara umum, secara global. Apapun, bukan hanya beristighfar, bukan hanya salat, bukan hanya puasa, tapi apapun yang namanya kebaikan tetap Allah balas 10 tanpa harus memilih dan memilah-milah amal. Selalu itu nilainya 10. Contoh yang lain adalah pada orang yang ibadah salat, sebut dalam hadis bukti kemurahan Allah. Bukankah Nabi mengatakan orang-orang yang salat berdiri pada saf pertama fi safil awal itu faka'an nama, maka orang tersebut seperti sudah berkurban seekor unta. Faka'an nama qarraba badanah. Pergi salat jamaah, terutama salat Jumat,
dan dia berada pada saf pertama. Ada hadis lain menyebutkan pada saat pertama. Apa beda saat pertama dengan saf pertama? Saat pertama dia datang berpagi-pagi hari Jumat. Di dalam kitab Sirus Salikin dijelaskan mana yang dimaksud orang datang Jumat, datang pada waktu pertama, yaitu yang datang setelah matahari keluar. Ini pahala ini lolos begitu saja, tidak ada yang mengambil, termasuk banyak orang, siapapun. Saya juga enggak pernah mendapatkan pahala ini. Pahala dapat berkurban seekor unta bagi salat jamaah pada waktu pertama. Bukan pertama sampai ke masjid, jangan salah. Oh, ini sudah jam 11:30. Yuk kita ke masjid biar dapat kita pada saat pertama. Karena orang kan belum pergi, bukan itu. Dibagi waktunya. Saat pertama adalah setelah gelincir matahari sampai dengan duha. Berarti baru mutumeng pahala seperti berkurban seekor unta itu bagi jamaah salat Jumat kalau dia datang setelah terbit matahari. Artinya li sembahyang subuh ja'ju masjid sampai duha, itu dihitung saat pertama, as-sa'atul ula namanya. Itu dapat pahala seperti seekor unta kita berkurban. Ada yang memberi makna saf pertama. Saf pertama. Kalau saf pertama ini enggak capek kita pikir. Yang telat pun kadang-kadang bisa dapat saf pertama. Ada dia cari cara bagaimana cara dapat saf pertama ya. Sedangkan ini sudah penuh semua. Kita dari sana masuk kan enggak mungkin. Masih ada cara. Tok-tok pintu likut. Eceknya panitia. Panitia kan selalu telat ke sini tapi selalu saf pertama. Kalau kayak gitu gampang kita pikir. Jadi ini ada dua teks hadis. Jadi dipadukan. Artinya yang bicara saat pertama itu datangnya sangat pagi-pagi. Dan ini enggak ada orang hari ini Jumat habis keluar matahari langsung ke masjid, enggak ada. Malah dari masjid keluar yang ada kan. Kalau disebut saf pertama berarti yang penting dapat saf pertama. Apa pahalanya? Seperti berkurban seekor unta. Ini menunjukkan bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala. Saf kedua lembu. Makanya kalau hari raya kurban kemarin sedikit lembu yang dipotong, sebenarnya banyak orang berkurban. Yang berkurban cukup banyak, lembunya cukup banyak, karena datang saf salat kedua itu berdiri di saf kedua seperti berkurban seekor lembu. Cuma Idul Adha-nya enggak dipotong lagi dia. Bapak enggak ada berkurban? Ada berkurban. Kan saya selalu pada saf kedua salatnya. Saf kedua pahalanya seperti berkurban seekor lembu. Tapi enggak potong lembu lagi. Ya enggak lah, karena udah ada pahala. Jangan juga seperti itu kan. Nah, itu pahala. Kalau kita semua menganggap pahala seperti kurban seekor lembu, berarti enggak ada lagi yang berkurban. Bukan siat malam karena pahala kayaknya. Itu untuk dimakan, makan tetap disembelih. Baik. Saya kira ini saja mengenai ayat ini. Faziyadah bil hasanat min fadlil fadli. Kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan banyak itu adalah kurnia Allah, dan kejahatan yang kita lakukan dibalas satu itu adalah keadilan Allah. Dalam etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, tuh kita perhatikan bersama. Allah berhak berdasarkan ayat fa'alul lima yurid. Allah maha mampu berbuat apa yang Allah mau. Walaupun nanti Allah tidak mau. Allah maha mampu, Allah tidak mau. Yaitu menempatkan orang-orang yang taat fin nari dan menempatkan orang-orang yang maksiat fil jannati. Terbalik kan? Terbalik seperti yang kita tahu. Orang-orang yang taat sudah rajin masjid, sudah rajin salat, rajin SMS, rajin GPS, rajin GSJB, semua sudah rajin. Ternyata Allah tempatkan kita nanti di neraka. Na'udzubillah. Mau protes bagaimana? Kan enggak ada demo di hari kiamat. Enggak ada demo, bukan seperti sekarang. Bentar demo kita kan. Hana demo apa ya? Demo Allah Taala. Masa orang taat ditaruh dalam neraka? Oh, ini udah enggak, ini udah bukan. Enggak ada mungkin kita demo. Karena itu hak Allah. Fa'alul lima yurid. Seolah Allah mengatakan, kalau orang taat saya taruh dalam neraka, memangnya mau apa kalian? Kan hana pak berapa?
Inilah maksudnya absolut Allah Ta'ala. Orang-orang yang maksiat semuanya dipersilakan masuk syurga misalnya, itu juga hak Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak menjanjikan seperti itu, dan Allah tidak mau seperti itu. Padahal Allah bisa melakukan apa yang Allah mau, tapi Allah tidak mau melakukan apa yang semua Allah itu bisa lakukan. Makanya kita belajar dari cara ini. Apa yang bisa kita lakukan itu jangan semua mau kita lakukan. Kalau bicara wewenang, kan banyak kita punya wewenang, tapi kan tidak sembarangan kita mau. Seorang wali kelas di sekolah, wali kelas ini ya dia punya wewenang menaikkan kelas dan tidak menaikkan kelas siswanya. Apalagi dilihat siswa yang tidak ya cerdas, malas-malas lagi kan, maki-maki ibu guru lagi, dia kan berhak untuk tidak menaikkan kelas. Kalau dia mau tidak menaikkan kelas si anak, ya sah-sah saja dengan alasannya yang sangat banyak. Walaupun dikomplain sama orang tua, kenapa anak saya tidak naik kelas, Bu? Saya mau tahu. Diceritakanlah nanti semuanya. Anak ibu tidak layak saya naikkan kelas dengan ini. Kalau saya mau dia tidak naik kelas, anak ibu tidak naik kelas. Tapi saya kasihan juga, saya naikkan kelas dia, saya tambah nilai sedikit, saya ini, saya itu. Akhirnya itu apa artinya? Semua yang bisa dia lakukan, tapi dia tidak mau lakukan. Dia bisa saja tidak menaikkan kelas, tapi dia tidak mau seperti itu. Dia naikkan kelas juga. Berarti kebijakan kita lebih mulia daripada wewenang kita. Kita punya wewenang, itu tidak mulia. Yang mulia di mana? Saat kebijakan di dalam wewenang. Maka tidak ada istilah mentang-mentang. Mentang-mentang dia ini, mentang-mentang dia itu, mentang-mentang dia ini. Jadi itu namanya wewenang. Tapi kebijakan tidak. Disinilah butuhnya kehadiran hati di dalam memanage jabatan. Terima kasih pada Bapak Dandim yang sudah bersama kita, juga membangkitkan semangat spiritualitas kita. Semoga apa yang kita lakukan sebagai rutinitas kajian ini pada Sabtu pagi, sampai saya tidak bisa lagi bergabung dengan GPS Pak Dandim, saya minta maaf. Juga kalau subuh Jumat tidak bisa selalu hadir di Islamic Center karena pengajian di Masjid Jami subuh. Jadi semoga sama-sama kita makmurkan masjid ini dan Allah merahmati kita. Juga kita ucapkan selamat pada yang Bapak Dandim kemarin sore melepaskan kepergian, refreshing jamaah kita, refreshing spiritual ya, kunjungan masjid ke beberapa daerah di Aceh yang kemarin sore dilepaskan oleh Bapak Dandim. Saya tidak bisa hadir kemarin karena masih mengikuti diklat. Sampai hari ini, sampai 4 bulan lagi saya masih dalam proses diklat. Jadi demikian, wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.